application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini ada yang seru banget ini ya. Ini masih ada hubungannya dengan debat capres yang terakhir. Nah, nanti di sepanjang video ini saya akan tunjukkan kepada Anda tanda-tanda alam di mana sepertinya itu pilpres tinggal satu putaran saja. Maksud saya sekali putaran saja deh gitu ya. Nah, nanti kita lihat lah ya. Makanya jangan di skip video saya, Anda tonton sampai akhir sehingga Anda ngerti apa yang saya maksud dengan tanda-tanda alam pilpres itu satu putaran. Tapi sebelum itu kita dengarkan nih sebuah video yang juga tanda-tanda alam yang menunjukkan hal itu. Nah, kali ini saya harus setuju dengan Rocky Gerung yang kontroversial itu atas statementnya ini ketika dia diminta untuk menanggapi debat capres yang terakhir. Ya, diminta tanggapannya bagaimana Anies, bagaimana Prabowo, bagaimana Ganjar. Yuk, kita dengarkan, nanti saya komentari. Oke, capcus. Tetapi di debat terakhir ini, di closing statement, ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina. Tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies itu. Itu soalnya. Dia berupaya untuk satu periode, satu putaran. Tapi dia tahu publik menyoroti dia dalam dimensi emosi. Kesejukan ada pada Prabowo. Kecerdasan ada pada Anies. Ganjar keangkuhan. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan khusus pada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Nggak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gilbran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat gitu. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu tuh. Dia bagian dari yang mengeluhkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya tuh. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir itu. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai. Saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita mesti fair bilang itu tuh. Saya nggak ada peduli dengan capres itu. Saya peduli dengan dimensi kemanusiaan dari bangsa ini. Jadi sekali lagi saya kasih poin. Kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo. Keangkuhan ada pada Ganjar. Ya, jelas tegas apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung. Dikatakan bahwa, ya saya harus sebut juga ya karena Pak Rocky Gerung juga menyebut kecerdasan ada pada Anies katanya, ketulusan ada pada Prabowo, keangkuhan ada pada Ganjar. Kenapa dia bilang ketulusan ada pada Prabowo? Menurut dia, Prabowo yang selama ini dikenal sebagai sosok yang angkuh mau menundukkan mukanya dan minta maaf kepada Anies. Tapi bukan Anies saja lah, dia juga ke Ganjar. Kan dia bilang minta maaf kalau ada yang salah kepada kubu 01 dan 03. Ya kan kalau ada nonton debatnya. Ini yang dimaksud dengan Rocky Gerung, ketulusan Prabowo minta maaf. Karena dia tahu bahwa publik menyorotinya dalam keadaan emosi. Makanya, nah nanti kita lihat, saya kasih lihat lagi ya hasil polling 5 TV besar ya yang memberikan dukungan kepada Prabowo lebih dari 50%. Tapi nanti. Nah, kemudian dia lanjutkan. Ganjar ini angkuh dan bangsat katanya. Wih, kaget saya dengar dibilang bangsat gitu. Bukan saya ngomong, saya cuma mengulangi gitu ya.
Kenapa dia bilang begitu? Di tahun 2009, dan ini sudah saya review berkali-kali, ya. Megawati kan mengangkat Prabowo menjadi cawapresnya, kan? Ya. Dan di video-video saya juga dua video saya terakhir saya juga bahas mengenai Megawati yang mengaku menyelamatkan Prabowo, menarik Prabowo pulang. Ya. Nah, artinya apa? Artinya Megawati tahu dong kalau dia tanda kutip mau menyelamatkan Prabowo, menarik pulang ke Indonesia dan menjadikannya cawapres, pasti Prabowo bukan pelanggar HAM. Bukan bajingan apa gitu ya yang sadis gitu, ya. Kalau iya, Megawati, mohon maaf, bodoh dong. Udah tahu orang pelanggar HAM berat ditarik pulang, dijadikan cawapres pula. Ya Megawati nggak bodoh lah, Megawati pinter kok. Oke, dan dikatakan oleh Rocky Gerung tadi, Ganjar adalah orang yang mengelu-elukan, yang seperti memuji-muji lah gitu ya, ketika Prabowo dipasangkan dengan Megawati pada tahun 2009. Tapi kenapa sekarang ini di closing statement Ganjar bilang jangan pilih orang yang pernah membunuh, melanggar HAM. Itu juga sudah pernah saya bahas, karena kan Ganjar itu bilang Prabowo itu pernah membunuh orang, melanggar HAM. Padahal ketua umum partai lu sendiri waktu itu menjadikan Prabowo sebagai cawapres. Oke. Saya review sedikit lagi ya, karena belum tentu yang nonton video saya ini sudah pernah nonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Singkat, Prabowo di debat capres pertama ketika ditanya Ganjar mengenai HAM, dia juga dengan tegas bilang, yang 9 itu ya, kan pada waktu dia mendapat penugasan tapi dia tidak mau sebut siapa yang menugasi dia. Inilah hebatnya seorang Prabowo. Oke? Yang 9 yang diamankan, istilah dulu kalau orang-orang bilang diculik gitu ya, karena 9 ini orang-orang yang ya pada zaman itu disebut provokator yang bisa mengganggu pemilu. Diamankan, ya sebut sajalah diculik. Dari 9 yang diculik oleh Prabowo, dan itu kan oleh karena itu juga dia disidang dan sudah dia terima hukumannya, diberhentikan dari ABRI waktu itu. 5 jadi anggota Gerindra, 4 kembali dengan selamat ke keluarganya, tidak ada yang mati, tidak ada yang hilang. Nah, di debat capres pertama dia juga tegaskan, yang 13 bukan saya. Kenapa lu nanya-nanyain soal menemukan jasad yang 13? Bukan urusan Prabowo. Saya mau kasih tahu juga ya, kalau Prabowo didesak untuk menegakkan HAM, saya mau tanya, apa Habibie tugasnya pada waktu itu? Menegakkan HAM? Saya bukan melecehkan bekas-bekas presiden kita ya, saya cuma memberikan fakta. Bagaimana dengan Gus Dur? Bagaimana dengan Megawati? Kan tidak ada satupun yang menyelesaikan masalah HAM. SBY pun tidak, 2 periode. Jokowi pun tidak, 2 periode. Nah, sekarang tiba-tiba Ganjar di debat capres pertama minta Prabowo menemukan 13 jasad itu. Itu ridiculous gitu ya, keterlaluan. Seakan-akan mau membakar semangat orang untuk membenci Prabowo gitu. Saya masih banyak teman-teman dan saudara Tionghoa gitu yang sampai sekarang masih percaya bahwa Prabowo itu dalam kerusuhan Mei, dalam pemerkosaan wanita-wanita Tionghoa. Pemerkosaan wanita Tionghoa itu benar ada, tapi kalau dituduhkan ke Prabowo itu keterlaluan. Buktinya mana? TGPF yang diketuai oleh Marzuki Darusman dan wakilnya waktu itu Kiai Haji Said Agil Sirat yang pernah jadi ketua PBNU sudah memberikan keputusan Prabowo tidak terlibat. Yang 13 yang hilang misalnya Wiji Tukul, Dedi Hamdun, suaminya Eva Arnas, itu bukan urusan Prabowo. Makanya Prabowo waktu debat capres pertama dia marah, janganlah dipolitisir gitu. Setiap 5 tahun putar lagi lagunya. Oke? Jadi jelas ya. Nah, tetapi di debat terakhir ini di closing statement Ganjar jualan isu HAM lagi. Seakan-akan jangan pilih orang yang pernah membunuh, yang melanggar HAM. Siapa yang lu maksud? Prabowo. Pasti bukan Anies dong. Makanya Rocky Gerung bilang inilah orang yang mengelu-elukan, yang begitu ya waktu Prabowo dicawapreskan oleh Megawati di tahun 2009. Tapi sekarang kenapa ngomong gini? Dia nggak punya hak. Kata Rocky, yang punya hak itu bukan Gibran ya, Gilbran, mahasiswa UGM. Pokoknya orang kampus kalau mau ngomong gitu boleh, tapi dia adalah bagian yang dulu yang mengelu-elukan Prabowo. Kok sekarang jualannya begitu? Makanya dikatain sama Rocky Gerung, bangsat ini, angkuh. Bukan saya ngomong ya, saya cuma mengulangi kata-kata Rocky. Nah, kali ini saya setuju sama Rocky. Tenang coy ya. Inilah tanda-tanda alam. Nah, ini dia nih.
Ferry Koto pernah mencuit di Twitternya. Dikatakan di sini kalau jadi cawapres Ganjar Pranowo ataupun cawapresnya Anies Baswedan tidak apa-apa ya. Tak ada oknum guru besar yang akan ribut. Karena kan terakhir ada guru-guru besar yang ribut bilang demokrasi kita tidak baik-baik. Salah satunya menyoroti keputusan MK. Padahal Gibran itu juga diincer sama PDIP dan Anies Baswedan. Sini dikatakan cuman tanya, jangan marah ya. Nah kita lihat tuh dua beritanya. Sebelah kiri bilang Ganjar dan Puan, Ganjar, Puan ya, nunggu putusan MK. Dia mengharapkan MK mengabulkan. Dan kemudian yang sebelah kanan soal cawapres, pihak Anies Baswedan merasa cocok dengan Gibran. Apalagi itu guru-guru besar kalau ngomong nggak ngelihat fakta sejarah gitu ya. Astaga. Lanjut. Duh, kesel saya nih ya. Nah, di sini kemarin kan sudah ada petisi atau pernyataan sikap dari akademisi-akademisi UGM, UI, UII, Hasanuddin, Muhammadiyah gitu ya. Nah, ini juga ada tandingannya. Ya, di mana memberikan dukungan dan apresiasi, di mana sejumlah rektor paparkan keberhasilan Jokowi selama 9 tahun. Ayo dah, ribut aja deh, ya. Nah, saya suka banget keributan. Oke, terus kita lihat lagi nih ya. Forum Rektor Indonesia deklarasi tolak politik pecah belah. Iya, karena itu dianggap pernyataan sikap dari kampus-kampus tadi itu seakan-akan sebagai politik pecah belah. Maka Forum Rektor Indonesia menolak itu. Makan dah lo ya. Kan lucu nih ya. Kemudian cepet-cepet aja nih ya. Masalahnya adalah itu beda kita dengan 98 ketika Pak Harto itu dijatuhkan oleh gerakan mahasiswa. Kali ini saya nggak percaya gerakan mahasiswa bisa menjatuhkan Jokowi. Kenapa? Kalau waktu 98 Pak Harto bisa dijatuhkan, malah kalau saya bilang dengan mudahnya, karena rakyat sudah tidak percaya, ya, ekonomi sulit, ya. Pertumbuhan ekonomi juga jelek ya, ada kekejaman rezim dan segala macam, tidak bebas bicara. Tapi sekarang ini tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi kan sekitar 80%. Ekonomi tidak sulit, tidak seperti 98. Rezim yang sekarang tidak main asal comot orang kalau kita bebas bacot gitu kan. Bahkan kirim hoax kalau nggak kelewatan juga kagak dicokok gitu kan. Jadi bagaimana mahasiswa mau menjatuhkan Jokowi? Pakai otak coy, ya. Sebel kadang-kadang saya gini. Nah, di sini kalau kita lihat lagi ada cuitan ya dari partai sosmed ya, di mana ada kampanye-kampanye. Setiap kali orang bilang Ganjar Mahfud, itu para peserta yang menghadiri kampanye itu bilang Prabowo nomor 2. Acara di mana nih ya? Kok sebocorin? Yuk kita nonton nih videonya, lucu nih. Yuk. Mahfud, Ganjar Mahfud, nomor, merdeka, merdeka. Seru ya, Ganjar Mahfud, Prabowo. Aduh, mantap. Lagi. Tadi videonya ada latar belakang musik yang memiliki copyright, makanya saya matikan suaranya ya. Tapi Anda lihat tadi kan lambang 2 begini ya di kampanye Ganjar Mahfud. Satu lagi terakhir.
Di tengah-tengah kampanye Ganjar Mahfud yang terakhir juga ada Prabowo. Tanda-tanda alam kah? Menurut saya tanda-tanda alam ya. Kalau Anda nggak setuju ya silakan aja. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, di sini ternyata ketika kampanye di GBK, ketika Slank yang mendukung 03 ya datang manggung rame, tapi begitu Slanknya nggak ada gitu ya, kejadiannya di sini dikatakan sama persis di Manado. Ganjar kan pernah ke Manado juga, cuma mau lihat Slank aja jadi rame, tapi pas Ganjar langsung bubar, sepi gitu. Lihat aja tuh ya, sepi gitu maksudnya. Nah, kita lihat lagi nih satu video yang menurut saya lucu nih ya. Ini parodi lah ya. Ya Anda kira-kira sendiri ya, nangkep lah. Nah, ini aduh bener dah lucu. Yuk kita lihat parodinya. Apalagi kelemahan nomor 2. Kita serang isu nomor 2 kalau dia itu punya 2 kewarganegaraan, Pak. Kan dia udah nolak. Lagi pula itu kan hadiah dari jasa dia sendiri. Cari yang lain. Kita bahas isu HAM. Basi banget, Mas. Masa setiap kali yang diangkat isu itu terus? Orang juga udah bosen. Ya udah, Pak. Kita bahas kalau dia itu punya kuda banyak, Pak. Harganya mahal. Duit dari mana dong, Pak? Ya dia itu kan pengusaha. Ya pasti sanggup lah. Ini pasti bisa, Pak. Isu temperamental. Kita angkat video yang katanya dia itu mukulin orang, Pak. Itu lebih basi lagi. Dia itu sudah klarifikasi. Kalau dia itu cuma nahan pagar, bukan mukul orang. Sampean itu gimana sih? Ya udah, Pak. Loh ya udah gimana? Ya udah, berarti nomor 2 itu nggak ada kelemahannya, Pak. Loh dia itu kan ya benar juga lagi. Saya nggak usah bahas ya. Anda senyum-senyum aja sendiri ya. Oke, ini lagi kita lihat berita ya. Nah, di sini kan lagi heboh tuh ya, Pak Mahfud mundur, Pak Mahfud mundur. Oke, padahal tidak ada ketentuan menteri yang berkampanye harus mundur, tidak ada. Jadi dia akan dikatakan oleh Ganjar di sini ya, di CNN dia bilang hanya Pak Mahfud yang berani mundur karena punya etika. Seakan-akan mau menyindir seperti siapa ya? Pak Prabowo yang tidak mundur dari Menteri Pertahanan dan Gibran yang tidak mundur dari Wali Kota Solo sebagai orang yang tidak punya etika. Nah, inilah seorang Ganjar ya yang menurut saya seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung tadi, dia mencoba mempolitisir apapun gitu ya. Tadi kan Rocky Gerung bilang apa? Ya saya cuma ngulangin ya, bangsat katanya gitu kan ya. Jadi seakan-akan dia mau mengeluh-elukan Mahfud nih yang punya etika. Makanya Teddy Gusnaidi ini bilang begini, berarti selama ini sebelum mundur kan Mahfud kan sebelumnya nggak mundur kan, Mahfud nggak punya etika. Loh, begitupun Ganjar ketika maju jadi Cagup Jateng untuk kedua kalinya dia nggak mundur tuh, ya kan? Berarti juga nggak punya etika dong. Nah kan katanya kalau mau kampanye harus mundur. Nah Gibran Ganjar kan 2 kali mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Tengah. Menurut Teddy Gus ini mestinya kedua kali dia mundur dulu dong. Ayo gimana? Nggak punya etika dong Ganjar waktu yang 2 periode ya. Begitupun Megawati katanya ketika maju jadi capres di 2004 dia juga nggak punya etika karena nggak mundur. Nah kira-kira gitu kalau mau ngomong soal mundur gitu ya. Oke deh, nggak laku jadi ya soal mundur gitu ya. Jalan mundur kali ya. Nah di sini lucu nih. Ganjar kan di Kompas bilang, Pak Mahfud satu-satunya yang berani mundur karena beliau punya etika dan integritas. Seakan-akan mau membanggakan cawapresnya. Dikomentari sama Rudy Valinka. Ada cerita penumpang kapal yang berani terjun ke laut untuk menolong orang yang kecebur. Dipuji-puji layaknya pahlawan. Setelah naik kapal, penumpang tersebut marah-marah dan kesal. Woi! Tadi siapa yang jorokin gue? Katanya. Nah inilah cerita mirip judulnya, dijorokin sendirian. Jadi Mahfud tuh dijorokin. Lucu ya, lucu banget ya. Apalagi nih, nah ini dia nih ya. Mengenai bahwa ada ini deh ya. Debat yang tadi ya, debat yang terakhir ya. Di debat ini ya, ini menurut Topan TJ.
Di debat ini, Anies tak mau blunder lagi seperti di debat sebelumnya yang terbukti menurunkan elektabilitasnya. Seperti mengolok-olok Pak Prabowo diberikan angka 11 dari 100, yaitu berarti kan 1,1 gitu ya. Sedangkan Ganjar belum juga sadar. Nah ini sama seperti Rocky Gerung. Atau mungkin memang selalu bingung menempatkan posisi. Ini jelas-jelas tragedi bagi mantan penghuni peringkat 1 elektabilitas di hampir sepanjang 2023 lalu. Nah di 2023 Ganjar kan selalu leading kan elektabilitasnya, Prabowo di bawahnya, Anies juga di bawahnya. Nah sekarang terbalik karena di debat terakhirnya dia blunder lagi. Tidak seperti Anies yang tidak mau blunder lagi. Menarik kan? Nah ini dia tanda-tanda alam. Nah Anda mau bilang apa? Ya kan? Enggak bisa lah diiniin. Kemudian kalau kita lihat ini ada, tapi sebelum debat ya, Prabowo janji kalau saya jadi presiden saya akan mengayomi paslon 01 dan 03. Enggak seperti itu Guntur. Ntar kalau Ganjar menang nanti gampang deh, itu Jokowi dan kroni-kroninya kita apa-apain, mau dihukum. Enggak, Prabowo nggak ngomong gitu, saya akan mengayomi. Ayo, kurang apa? Saya akan mengayomi. Enggak seperti yang 03 akan mengapa-ngapain Jokowi, kan lucu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ini video menarik ya. Di akhir debat ada Hasto memberikan komentar, tapi dia bukan selip lidah, dia selip hati. Sebenarnya dia kagum sama Prabowo. Loh kok bisa? Kita dengarkan videonya ya. Selip hati kata orang, bukan selip lidah. Yuk, ini videonya ya. Menarik ini. Oke. Di sini kalau dari sisi temanya, karena ada pendidikan dan kebudayaan, akan menampilkan karakter sejati seorang pemimpin. Bahwa budi pekerti, moral, etika, daya juang seorang pemimpin akan menentukan kemenangan debat kali ini. Dan itu ada di Pak Prabowo dan ada di Pak Ganjar dan kemenangan kali ini ada di Prabowo. Dia bilang, tanda-tanda alam. Udah deh ya, kayaknya sudah kesana nih ininya ya, naga-naganya. Dan di akhir debat, Metro TV untuk pasangan 1 29%, 2 60%, 3 10%. CNBC 1 20%, 2 56%. 3 24%, Kompas TV 25%, 61%, 14%, CNN 23%, 67%, 10%. Ini hanya menunjukkan gambaran apa yang tadi tidak ditampilkan. Anda yakin yang tadi Anda situ. sebutkan juga isinya bukan buzzer? Ini adalah polling. Ini kan loh, kalau gitu ini kan juga pertanyaan bisa, yang ini kan dari Metro TV kan? juga kan tadi yang saya sampaikan. Bisa saja, ini kan semua orang bisa follow dan bisa pertanyaan kan? Ini polling. Polling yang screen capture di YouTube dari saya sebutkan bukan hanya dari satu, tapi dari berbagai SCTV yang mana juga intinya saya bisa hasilnya sebutkan. berbeda dengan Indosiar. ditampilkan. Saya mau menampilkan data yang berbeda, yang dimana hampir semuanya menyatakan polling di sini nomor 2 yang unggul. Prabowo Gibran. Ya, hasil polling di TV-TV itu semuanya Prabowo unggul. Itu kan cuman polling ya, terserah lah. Ini kan cuman ngasih tahu. Jangan gitu coy. Nah ini contoh nih ya di Berita 1 ya. Anda bisa lihatlah di websitenya ya. Prabowo Subianto dapat 55%, unggul ya. Ganjar selalu nomor buncit ya. Aduh kasihan banget. Ini lagi nih, ini ada 5. Ini ada bukan 5, 7 ini ya. Waduh ini kecil-kecil ya, tapi saya bacain dah ya. Misalnya dari Indosiar, Prabowo Gibran 62%, Ganjar Mahfud cuma 9. Karena angku tadi katanya Rocky Gerung. Kemudian Berita 1, Prabowo Subianto 56, Ganjar Pranowo 10%. Juru kunci lagi ya. Astaga. Kemudian Kompas TV, Ganjar cuma 10%, juru kunci lagi Prabowo Subianto 57. Yang di bawah yang di kompas.com Prabowo Subianto 34, Ganjar Pranowo cuma 10, juru kunci lagi. Nah, di Net Media Tama Prabowo Subianto 61%, Ganjar Pranowo juru kunci lagi cuma 10%. SCTV
Prabowo Gibran 61%, Ganjar Mahfud 9%, juru kunci lagi. Kompas TV Aceh, Prabowo Subianto 50%, Ganjar Pranowo juru kunci lagi di 13%. Tanda-tanda alam kan? Aduh, nggak percaya sama saya ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini hati-hati ya. Ini ada surat suara ya, di mana nomor 2 yang tercetak itu bukan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo ya. Harusnya Pak Prabowo nomor 2 dong. Ini nggak tahu sengaja atau enggak ya. Apa karena elektabilitas 2 itu paling tinggi itu ditukar, saya nggak tahu lah ya. Biar ini urusan Bawaslu dan lain-lain ya. Tapi ini kalau sengaja gini inilah suatu kecurangan ya. Mendompleng elektabilitas 02 yang lagi moncer. Kemudian kita lihat lagi ya, cepet-cepet aja ya. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini nggak tahu ya, ini mesti ditelusuri ya. Bukan 31.000 ya, tetapi 32.000 surat suara di Taiwan sudah tercoblos untuk paslon 03. Dan untuk Once yang penyanyi itu ya dari PDIP. KPU tidak membantah, hanya bilang kelalaian. Ngeselin kan? Nah, jadi untuk mendukung Prabowo Gibran tetap waspada, awasi dan videokan bentuk-bentuk kecurangan seperti ini. Oke deh ya. Mantap. Nah, oleh karena itu, ini menurut saya ya, Anda boleh setuju atau enggak. Ini pertandingannya sudah mau mencapai final ya, antara Garuda dan Banteng. Kita lihat siapa yang menang. Kalau saya bilang sih hat-trick bukan milik bukan milik PDIP sekarang. Dalam pemilu ini kemungkinan besar Gerindra akan keluar sebagai pemenang. Oke lah, PDIP menjadi runner up kalau dari sisi partai. Tapi kalau dari sisi paslon ya, sepertinya nggak ada obat gitu ya. Satu putaran saja lah, nggak usah buang-buang duit. Oke, itu aja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.